dunia sekejap nanti, saya bahkan tidak bisa merasakan adik saya lagi. Saya harus berjuang bagaimana cara untuk bisa menghilangkan rasa pedih ini. Perjuangan dari saya sendiri tidak bisa disaksikan dan tidak bisa dinikmati oleh orang yang begitu menjadi motivasi bagi saya. Saya hancur dalam menghadapi hal tersebut. Namun saya sadar, kebekuan dalam hati ini tidak bisa bertahan hanya konyol yang begitu saja. Dan saya akan menceritakannya, mungkin kita bilang pada waktu itu ya, pada masa itu. Aduh. Hai Pak. Oh, lu kerbau itu belum permandikan lu. Buka nih bapak ini ya. Aduh, yang malasan Pak, masih siangnya ini. Jangan malas-malas kau, cepat. Bawa kerbau itu. Bawa ya. Ya. Weh, makanlah kalian ya. Kebanyakan pun kalian makan ini. Jangan nanti kalian mati atau kenapa ya. Apa satu bapak ini. Woi, kau ada kerbau? Apa di situ? Ada kedua kerbaunya, Pak. Kok ada kerbau? Banyak. Ngapain kau nak? Belajar ini Pak. Buat besok pun nanti kan ada ulangan kita. Baiklah, Pak. Pintar-pintar sekolah, jangan bandel-bandel. Biar kau sukses, gak kayak Amang ini jadi petani, gak ada duitnya. Woi, ada biasanya kerbau nih. Bateng kali ya ke zaman ini. Kerbau bisa sekolah. Oke anak-anak, sekian pembelajaran yang pada hari ini dilaksanakan. Jadi minta tolong buat minggu depan pertemuan berikutnya udah harus jadi. Terima kasih. Pipi, ya makan deh bah. Bisa ada makan pakai sendok juga ya kan, cocok. Mana ada kebo makan pakai sendok kan? Kalian ngapain bully dia? Pergi sana. Kabur dah. Takut tak, takut tak. Kabur dah. Di tengah perjuangan yang begitu panjang perjalanannya, saya merasa tersadar bahwa satu fundamental dasar yang saya miliki ini, saya merasa bahwa saya masih ada kekurangan. Saya masih lemah untuk berdiri, saya bahkan takut untuk memulai. Hingga suatu ketika di mana saya menemukan teman perjalanan saya yang masih terus berjalan bersama dengan saya melawan segala bentuk ketakutan dan menemukan cahaya di ujung jalan. Hai guys, belajar bareng yuk. Boleh? Wah, gak terasa ya, bentar lagi kita udah mau selesai. Iya ya, kita udah mau kuliah ini. Kamu kira-kira mau kemana? Di dalam perjuangan saya juga saya mendapatkan banyak tantangan. Saya pernah mengalami pembulian seperti yang sudah saya ceritakan. Saya harus terpisah daripada teman saya sendiri. Kedekatan yang kurang baik mengakibatkan saya juga kehilangan satu tokoh yang paling menginspirasi saya. Bahkan dalam perjuangan saya yang begitu seberapa ini mahalnya, saya harus kehilangan tokoh yang bersama dengan saya yang memberikan saya peluang atas hal itu. Halo. Bang, kau di mana bang? Udah nggak tahu bang.
Ini bang, Amang udah di rumah sakit, udah 3 hari dia koma. Apanya kau, Dek? Sibuk kali. Orang lagi kerjanya ini pun. Tanya balik bang, ini kita semua udah dari perantauan, udah di sini semua. Iya. Nanti ya. Dunia sekejap nanti. Saya bahkan tidak bisa merasakan adik saya lagi. Saya harus berjuang bagaimana cara untuk bisa menghilangkan rasa pedih ini. Perjuangan dari saya sendiri tidak bisa disaksikan dan tidak bisa dinikmati oleh orang yang begitu menjadi motivasi bagi saya. Saya hancur dalam menghadapi hal tersebut. Namun saya sadar, kebekuan dalam hati ini tidak bisa bertahan hanya konyol yang begitu saja. Jadi gini, udah 3 hari bawa berapa? Aku pun sibuk di mana kerja. Adikmu sibuk kuliah, aku pun sibuk kuliah. Udah gak ada lagi yang jaga mama. Kayak mana kita bikin ini? Iya bang, soalnya aku juga nanggung, kuliah aku udah semester 8, kalau aku jaga mama gak bisa. Udah pikir-pikir kan ide dari kemarin. Mana kalau kita bikin sih mati jompo. Ada kenalanku di sini kala. Punya kawanku juga punya topik percaya. Kemana? Berpikir. Kalau aku setuju bang, karena di sana juga mama bisa diurus dengan baik, banyak temannya, banyak yang ngurusin dia di sana. Dia nggak sendirian, meskipun kita nggak bisa nemenin dia sama dia kurang pulih gitu bang. Ya betulan aja ya kalian. Itu kan emak kita, nilai kita ya itu. Kalau misalkan kita bawa mati jompo, merasa gak ada anak dia, bodohnya. Belum lagi saya harus meninggalkan tempat saya di mana saya harus menjadi seorang perantauan. Bayangkan saja, siapa sih yang mau kembali lagi ke kampung, berjuang lagi di tanah yang tidak seberapa dibandingkan perantauan di kota? Saya harus melakukannya itu pada hari ini. Begitu banyak ya, saya rasakan perjuangan yang tidak singkat segitu. Saya harus meninggalkan tempat saya nyaman. Tapi lambat laun, saya bisa menjadi seseorang yang baik. Bisnis saya memuncak. Karena tadi saya bilang bahwa saya berusaha untuk menjadi seorang bisnis kreatif. Menolak bahwa ibu saya terkena dengan percaya. Sambil mengurus bisnis, saya juga bisa merawat ibu saya. Dan saya secara terus-menerus bisa mengembangkan bisnis saya tanpa henti. Dimulai dari tanah di mana saya dilahirkan. Di situ tempat saya memulai bisnis sendiri. Dan saya di sini juga berdiri bersama dengan teman saya, teman seperjuangan saya yang kemudian menjadi bagian dari hidup saya. Ya, saya bisa katakan beginilah akhir pidato saya. Saya berjuang, saya sampai di sini dan saya bersama dengan Nyonya di sini yang merupakan salah satu bagian dari anggota keluarga. Jadi saya itu ada Nyonyanya. Dan itu salah satu hal yang paling luar biasa. Anak kampung pun bisa sukses dengan caranya sendiri. Kita punya tekad berjuang dan kita juga punya tekad untuk bisa berdiri tanpa adanya rasa ganggu dan juga keraguan. Semuanya terasa mahal, namun percayalah hasil yang memuaskan membuat kita. Terima kasih.